Halo teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kehidupan masyarakat dulu dan sekarang. Seiring perkembangan zaman, kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari cara berkomunikasi, pendidikan, pekerjaan, interaksi sosial, hingga gaya hidup. Melalui perbandingan ini, kita dapat memahami bagaimana perkembangan teknologi dan perubahan sosial mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Teman-teman, di sini saya menampilkan satu foto yang dimana terdapat perbandingan masyarakat dahulu dan juga masyarakat sekarang. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 poin yang dimana masyarakat dahulu bagaimana cara berkomunikasi, pendidikan, pekerjaan, interaksi sosial, hingga gaya hidupnya. Ini kita masuk ke yang pertama, poin pertama yaitu cara berkomunikasi. Pada masa dahulu, komunikasi dilakukan dengan cara yang cukup sederhana. Jika seseorang ingin menyampaikan kabar kepada keluarga atau kerabat yang berada jauh, mereka harus mengirim surat. Proses pengiriman surat juga membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa berhari-hari hingga berminggu-minggu. Selain itu, komunikasi juga dilakukan melalui telepon rumah yang penggunaannya masih terbatas. Nah, berbeda dengan zaman sekarang, yang dimana perkembangan teknologi sekarang itu telah membuat komunikasi menjadi jauh lebih cepat dan mudah, yang dimana kita bisa menggunakan smartphone, yang dimana masyarakat dapat mengirim pesan instan melalui panggilan video call atau telepon kapan saja dan di mana saja. Jarak tidak lagi menjadi penghambat dalam berkomunikasi. Nah, perubahan ini memberikan banyak manfaat karena informasi dapat disampaikan dengan cepat. Namun, masyarakat juga perlu menggunakan teknologi secara bijak agar berkomunikasi tetap berjalan dengan baik. Oke, kita masuk pada poin yang kedua, yang dimana dalam bidang pendidikan, kehidupan masyarakat dahulu juga memiliki banyak perbedaan dengan saat ini. Dahulu, sumber belajar utama berasal dari guru, buku, pelajaran, dan juga perpustakaan. Untuk mencari informasi tambahan, siswa harus membaca buku yang tersedia dan seringkali informasi yang diperoleh itu masih terbatas. Nah, sedangkan saat ini, perkembangan internet membuat akses terhadap pendidikan menjadi jauh lebih mudah, yang dimana siswa dapat mencari materi pelajaran melalui internet, menonton video pembelajaran, mengikuti les online, bahkan mengakses jurnal atau buku digital dari berbagai negara. Nah, kemudahan ini membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Namun, siswa juga harus mampu memilih sumber informasi yang benar dan dapat dipercaya agar tidak mudah dipengaruhi oleh informasi yang salah. Baik, poin yang ketiga yaitu pekerjaan. Pada masa lalu, sebagian besar pekerjaan dilakukan secara manual dan mengandalkan tenaga manusia. Di bidang pertanian, misalnya petani masih menggunakan alat tradisional dan bahkan memanfaatkan tenaga hewan untuk mengelola lahan. Nah, aktivitas perdagangan juga lebih banyak dilakukan di pasar tradisional. Saat ini, teknologi telah membantu pekerjaan menjadi lebih cepat dan juga efisien. Dalam bidang pertanian, penggunaan mesin dan traktor mampu meningkatkan produktivitas. Selain itu juga, perkembangan teknologi juga menciptakan berbagai profesi baru seperti programmer, desain digital, content creator, dan berbagai pekerjaan yang berbasis teknologi informasi. Dengan adanya perubahan tersebut, masyarakat dituntun untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Baik, yang keempat itu ada interaksi sosial, yang dimana dahulu masyarakat lebih sering melakukan interaksi secara langsung. Nah, kegiatan gotong royong, kerja bakti, musyawarah, dan permainan tradisional menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hubungan
antara warga juga biasanya sangat dekat karena mereka saling bertemu dan berkomunikasi secara tatap muka atau face to face. Namun saat ini berinteraksi sosial mulai banyak dilakukan melalui media digital. Media sosial memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan banyak orang tanpa harus bertemu secara langsung. Di satu sisi lain, hal ini mempermudah hubungan jarak jauh, tetapi di sisi lain juga interaksi langsung antara anggota masyarakat cenderung berkurang. Nah, oleh karena itu, meskipun teknologi sangat membantu masyarakat, tetapi perlu menjaga hubungan sosial secara langsung agar nilai kebersamaan dan kepedulian sosial tidak hilang. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu gaya hidup, yang dimana perubahan juga terlihat pada gaya hidup masyarakat. Dahulu, masyarakat lebih sering berbelanja di pasar tradisional, melakukan pembayaran menggunakan uang tunai, serta memperoleh informasi melalui koran, radio, dan juga televisi. Saat ini, masyarakat dapat berbelanja secara online tanpa harus keluar rumah. Pembayaran juga dapat dilakukan secara digital menggunakan aplikasi perbankan atau dompet elektronik. Selain itu juga informasi dapat diperoleh dengan cepat melalui internet dan juga media sosial. Perubahan ini memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Tetapi masyarakat juga perlu atau tetap bijak dalam menggunakan teknologi agar tidak terlalu bergantungan pada perangkat digital. Oke, berdasarkan perbandingan tersebut, teman-teman juga sudah melihat dan dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat dulu dan sekarang memiliki banyak perbedaan akibat perkembangan teknologi dan juga perubahan sosial. Perubahan tersebut memang membawa berbagai kemudahan ya dalam komunikasi, pendidikan, pekerjaan, interaksi sosial, dan juga gaya hidup. Namun, di tengah kemajuan zaman, kita tetap perlu mempertahankan nilai-nilai yang positif yang telah diwariskan oleh masyarakat terdahulu, seperti gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Labana al